Di sini saya Mbah Ilo akan bercerita sedikit tentang masalah Lesti. Dulu Lesti sebelum sukses, saya banyak memberikan penerawangan ataupun melalui kebatinan agar supaya mereka ini bersatu kepada Rizky Bilar. Di TV-TV sebelum dia viral, Lesti banyak memohon kepada Yang Maha Kuasa. Dia meminta agar jodoh yang langgeng. Namun apa hasilnya? Ternyata Rizky Bilar telah membuat KDRT terhadap Lesti. Saya sangat menyesalkan perbuatan itu. Tak disangka dan tak diduga. Sungguh terlalu Rizky Bilar itu. Tidak punya prik kemanusiaan. Seandainya kamu sendiri bagaikan dia, bagaimana? Perlu kamu camkan itu. Saya pendukung Lesti. Dari sebelum mulai dia viral di TV-TV, saya selalu hadir untuk memantau Lesti. Saya kecewa sekali Mbak Ilo. Perbuatan kamu ini sangat tidak terpuji, Bilar. Saya jengkel melihat kamu ini, tingkah lakumu ini. Kesal saya melihatnya. Membikin orang seperti itu. Sama kau anggap sebagai hewan. Itu adalah manusia. Pakai akal sehat dong. Pakai pikiran kamu. Semua orang kesal kepadamu, ya Bilar. Ini kamu ego aja yang kamu bawa-bawa. Kamu memang benar-benar tidak punya prik kemanusiaan. Oke, baik, Mbah Ilo. Jadi singkat cerita Mbah Ilo ini menyampaikan kekecewaan Mbah Ilo ya? Ya, kepada Rizky Bilar. Benar sekali. Mbah Ilo dulu sebelum Lesti terkenal sampai ia bertemu Rizky Bilar, Mbah Ilo mensugesti ya Mbah Ilo ya secara gaib bahwasanya jadilah kalian suami istri. Seperti itu ya Gila. Benar ya, sekali ya, kurang lebih ya seperti itu. Namun Mbah Ilo kecewa berat karena setelah bersama ternyata hal ini terjadi. Mbah Ilo secara batin juga menyesal ya Mbah Ilo ya. Menyesal sekali karena telah pernah mendoakan mereka bersama. Seperti itu Mbah Ilo ya. Ya, akhirnya seperti ini perbuatannya. Oke. Sangat tidak disangka sekali. Mungkin bukan hanya Mbah Ilo aja yang kecewa dengan mendoakan mereka bersama hingga akhirnya KDRT seperti ini Mbah Ilo. Tapi seluruh masyarakat, terkhususnya Lesti lovers ya, itu juga menyesal Mbah Ilo. Ya, sangat terpukul sekali. Sangat terpukul sekali. Nah Mbah Ilo, ini ada sedikit informasi Mbah Ilo. Bahwasanya Rizky Bilar ini kan sudah dilaporin sama Lesti Kejora Mbah Ilo. Dipanggil sama pihak berwajib untuk hadir, ternyata mangkir Mbah Ilo dengan alasan kata pengacaranya sakit. Nah menurut Mbah Ilo gimana Mbah Ilo? Ya itu alasan saja itu biar supaya tidak dipanggil. Makanya kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab dong. Nah jangan udah seperti gini, kamu seperti main kucing-kucingan. Hadapi dengan gentleman. Iya. Oke, satu lagi Mbah Ilo. Ini kata pengacara juga kalau nggak salah yang Mas Dedi lihat, katanya yang si Bilar ini dituduh membanting Lesti Kejora katanya tidak seperti itu. Katanya kata pengacaranya kalau nggak salah Lesti ini bukan dibanting tapi terbanting. Ya itu kan bisa saja. Namanya mengelak.
Lah, taubannya aja seperti maling. Ada yang mengaku maling, tidak ada. Itu bagaimana ya menutupi agar supaya apa? Agar supaya kasus ini aman. Oke. Jadi menurut Mbah Hilo, semua yang dikeluarkan untuk pembelaan Rizky ini sudah tidak pengaruh lagi ya Mbak Hilo, kepada netizen ya Mbak Hilo? Tidak. Netizen sudah pintar ya Mbak Hilo ya? Mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Netizen pun bisa menilainya. Iya. Jadi kalau Mbak Hilo bisa terawang, ini sebetulnya Rizky Bilar ini kondisinya gimana Mbak Hilo? Kita kan jarang nengok dia di media. Dedek Lesti aja yang kondisinya saat ini lagi di rumah sakit, kondisinya belum pulih. Rizky Bilar ini kondisinya gimana Mbak Hilo? Ya kalau saya tengok saat ini dia seperti kebingungan gitu. Kebingungan? Seperti ada rasa-rasa penyesalan, ada juga gitu ya. Nah, dan kalau saya terawang gitu ya, seperti ada sosok-sosok yang mengganggu pemikiran dia gitu. Oh. Nah itu seperti yang digambar pikiran saya nih. Oke, jadi apa nggak lebih baik Mbak Hilo kalau kita kalau saya kan nggak tahu ya Mbak Hilo makhluk-makhluk gaib seperti itu. Kalau Mbak Hilo kirimkan gitu ya, makhluk-makhluk yang bisa menyadarkan dia mengakui semua kesalahannya, bisa nggak Mbah? Ya kalau makhluk-makhluk jahat ini kalau untuk menyadarkan susah. Karena kalau makhluk-makhluk ini kebanyakan untuk yang membuat jelek gitu. Seperti menyantet apa, kalau itu ya sangat cepat sekali. Nah, namun kalau untuk menyadarkan, ya banyak-banyaklah mendekatkan diri dia kepada Sang Pencipta seperti itu. Ya, banyak-banyak istighfar. Ya, itu kan berarti yang dilakukan dirinya sendiri. Mbak. Iya. Ini maksudnya kita Mbak Hilo, dari Mbah Hilo lah gitu, kirimkan apa ya, entah apa agar supaya namanya, sadar seperti gitu. supaya sadar dia. Bisa sih bisa, cuman ya tidak, paling pun sekitar 50%-nya saja gitu. Ya, Dan sebaiknya kalau memang benar-benar dia ingin sadar betul, ya itu tadi istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Iya, jadi Seperti gini itu. Mbak Hilo, netizen ini getetnya gini. Setelah ada pengacara si Bilarnya malah menuduh seolah-olah kejadian ini adalah kesalahan daripada Lesti sendiri dengan katakan terbanting. Kan seolah-olah itu yang melakukan adalah Lesti sendiri karena kebodohannya, seperti itu kan Mbak Hilo ya? Iya. Kalau dibanting otomatis dialah yang kena. Ya udah Tapi dia jelas membela diri. dia mencoba membela diri. Membela Dan diri. apakah seluruh masyarakat Indonesia itu percaya? Iya, mau ditipunya, dibodoh-bodohi. Netizen tahu, bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sebaiknya ya kalau salah itu ya mengakuilah kesalahan. Oke. Dan dari kesalahan itu berubahlah, belajarlah untuk menjadi yang manusia yang terbaik seperti itu. Tapi Mbak Hilo tahu kan kesalahan Rizky Bilar ini yang pertama ketika sebelum KDRT dan setelah KDRT ini disebabkan karena perselingkuhannya Bilar dengan seorang gadis gitu ya Mbak Hilo ya. Kemudian diketahui pula Bilar ini ternyata punya anak, diduga punya anak dari perselingkuhannya atau perkawinannya atau hubungannya dengan wanita lain sebelum menikahi Lesti. Dan Lesti tidak mengetahuinya Mbak Hilo, seperti dihianatin. Menurut Mbak Hilo kayak mana sikap yang harus diambil oleh Dedek Lesti Mbak Hilo? Ya, kepalang basah ya, ibarat nasi sudah jadi bubur. Ya mudah-mudahan ya Lestinya bisa sabar menghadapi cobaan ini dan bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dia diberi petunjuk ya agar kedepannya lebih baik lagi. Benar, boleh. Nah seperti itu ya. Nah itu. Oke. Jadi kalau ketahuan punya anak gitu Mbak Hilo, nah ini kan isunya banyak ini bilang ada yang Dedek memaafkan, ada yang Dedek memutuskan untuk bercerai. Nah menurut Mbak Hilo dari semua itu mana yang lebih tepat? Ya Kalau bercerai kan tentunya nanti masuk ke ranah hukum, si Bilarnya nanti masuk nih. Ya menurut agama ya kalau bercerai itu tidak baik ya. Kalau memang bisa diperbaiki ya perbaiki, kan seperti itu. Ya namanya manusia ini pasti ada kesilapan, kan seperti itu. Tinggal lagi ya kita ini harus berubah lah seperti itu. Jangan lagi kita KDRT ya, kita perbuat lagi. Oke. Jadi kalau menurut Mbah yang dilakukan Bilar itu
bisa saja dimaafkan sama Dedek Lesti, namun jangan diulang lagi gitu ya Mbak Ilo ya? Iya. Berarti hampir sama Mbak Inul Mbak Ilo. Mbak Inul menyarankan netizen itu nggak usah terlalu Ya, karena gini, Allah aja maha pemaaf gitu ya. Ya. Nah, cuman jangan mentang-mentang dimaafkan, seandainya langsung seenak-enaknya saja, saudelnya dewe, itu tidak boleh. Jangan mentang-mentang dikasih maaf, terus lenjar dikasih hati minta jantung, jangan. Nah, itu namanya sudah keterlaluan. Iya. Oke Mbak Ilo, jadi istilahnya Lesti ini kan korban ya Mbak Ilo ya. Iya. Jadi suatu penipuan yang dilakukan Bilar tanpa Dedek ini mengetahui si Bilar ini dulunya gimana. Ternyata pernah punya hubungan dengan tante-tante dan lain-lain, ada punya anak. Kan apakah Dedek itu masih menerima, apalagi di KDRT lagi gitu Mbak Ilo? Ya mungkin gini, si Lesti ini tidak tahu bahwasanya sifat si Bilar tersebut, dia tidak berterus terang kepada Lesti tersebut. Ya wajar sih, mau-mau saja lah jadinya Lesti ini seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Mbak Ilo, untuk jalur damai, jalur rujuk masih sah-sah aja menurut Mbak Ilo? Ya seperti itu, cuman janganlah dibuat lagi ya. Nah, kalau memang menjadi manusia yang baik ya baik sekalian gitu. Kalau tidak ya udah bagus, selesaikan saja di ranah hukum, tank habis perkara, seperti itu. Oke. Jadi kan kalau misalkan Rizky Bilar ini kan diduga melakukan KDRT kepada Lesti Kejora Mbak Ilo. Tentunya dia sudah sangat paham dan tahu bahwasanya ketika dia melakukan kekerasan pada Lesti, maka seluruh masyarakat di Indonesia bakal tahu. Ya Mbak Ilo ya? Iya. Nah, makanya dari situlah dia sebetulnya sudah merasa di ujung tanduk nih Mbak Ilo. Iya. Makanya dia banyak alasan ya, di alasan yang ini yang itu. Nah itu sebenarnya mengelakkan itu tadi agar supaya kasus ini selesai begitu saja. Iya. Nah. Jadi kalau dari kacamata Mbak Ilo tadi ya, kesimpulannya rujuk masih bisa dilakukan asal ada kesepakatan, jangan pernah diulangi lagi. Iya, iya. Tapi tidak sedikit masyarakat atau netizen atau yang kenal Rizky Bilar mengatakan pasti akan diulangi lagi jika kembalilah Lesti ke pangkuan Rizky Bilar ataupun sebaliknya. Hal seperti ini pasti akan terjadi lagi. Itu terawangan dari netizen. Entah Mbak Ilo iya atau tidak, seperti itu. Nah, berpikir dari kata-kata sahabat-sahabat daripada Lesti, katanya jangan sampai bercerai, kasihan anak. Menurut saya Mbak Ilo, lebih kasihan anak ketika menyaksikan orang tuanya berkelahi atau menjadi korban KDRT ya, daripada terus dipertahankan. Saya lebih kasihan ketika anak melihat KDRT tersebut, maka seumur hidup dia akan merasakan ibunya disiksa tanpa ampun oleh bapak. Ya, makanya itu. Iya. Makanya itu ya, kepada anaknya. Makanya itu saya minta kepada si Bilar ya, sadarlah kamu. Kamu seorang ayah, ya. Sebagai anakmu itu nanti jadi penerus kamu. Jadi kamu berpikir dengan jernih, dengan matang, ya. Agar kamu hidupmu kelak menjadi orang baik. Jangan seperti ini lagi. Oke. Mbak Ilo, yang terakhir Mbak Ilo. Ya. Ini masalah cinta mencintai Mbak Ilo. Ya, Bilar mencintai gadis lain yang lebih cantik, anggun, walaupun tidak sekaya Lesti Kejora. Ya, kenapa ketika Lesti sudah menjadi istrinya, malah Lesti yang mendapat korban, padahal Lesti cukup membantu perekonomian keluarga, cukup mengangkat derajat daripada Rizky Bilar Mbak Ilo. Apakah cinta itu memandang fisik semata Mbak Ilo? Sebenarnya cinta itu tidak seperti itu. Kalau memang cinta yang tulus, cinta yang suci, tidak seperti itu. Walaupun bidadari di samping dia tidak akan goyah. Tapi namun cintanya
bersekutu dengan iblis, lebih jelek pun itu ya, dia bisa tergoda. Itulah dia. Jadi kalau cinta itu tidak didasari dengan hati yang Iya. tulus, apa yang harusnya dibuat Mbak Elo? Itu bakalan berantakan. Kemudian tindakan yang harus dilakukan adalah Merubah diri. merubah diri. Benar. Oke. Cinta hanya hawa nafsu ya. Iya, itu tadi makanya setan tadi. Oke, mungkin sampai situ dulu ya teman-teman karena udah mau gerimis nih. Ya. Ya Mbak Elo ya, terima kasih atas waktu Mbak Elo, saran Ya. Mbak Elo, kekesalan Mbak Elo pada Rizky Bilar. Ya, semoga beliau ini cepat sadar dan mengakui semua kesalahannya. Benar sekali. Jangan lagi nyari pembelaan, udah jelas-jelas salah masih Ya, membela dia. akuilah kesalahan itu. Iya, karena itu gentle ya Mbak Elo ya. Iya, Oke. gentleman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.